سيدتنا خارجة القبور إلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى حضرة الحسن البصري إلى حضرة جنيد البغدادي إلى حضرة الشيخ محمد بن علي معلوي إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سنقب إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سالم إلى حضرة هابي عمر الأنور بن إلى حضرة الشيخ شرم عبد الله بن إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بن البنجري ولجميع شيخنا ومعلمنا وعلى أزواج وذريتهم أن الله يعلن درجات بالجنة وينبعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم يرحمهم على نيتي أن الله ينمر قلوبنا وغالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام بلا إحنا امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Min wasaya as-salafus salihun nafa'allahu bihim, daripada termasuk wasiat-wasiat daripada ulama-ulama saleh yang terdahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan mereka. Wa an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, daripada Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala qala, berkata, dakhaltu 'ala al-Imam Ja'far as-Shadiq, aku memasuki ke rumahnya Imam Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu. Karena Imam Sufyan ats-Tsauri ini sejaman dengan Imam Ja'far as-Shadiq. Faqultu lahu ya bana Rasulillah ausini, lalu aku kata Imam Sufyan ats-Tsauri, ya bana Rasulillah, wahai cucunya Rasulullah, wahai cicitnya Rasulullah, ausini adalah berilah wasiat kepada diriku, kata si Imam Sufyan ats-Tsauri tadi. Qala Sufyan, ya Sufyan, berkata Imam Ja'far as-Shadiq, ya Sufyan, wahai Sufyan, la muru'ata likadzubin, adalah wasiat daripada Imam Ja'far as-Shadiq. La muru'ata, tidak ada yang namanya muru'ah, wibawa lagi, likadzubin, orang yang sering berkata dusta, atau orang sering daripada ketujuh membunguli. Jadi tidak ada wibawa bagi orang yang berkata dusta atau yang ketujuh membunguli. Jadinya biasa aja sudah. Yang biasa berpandar daripada nang kada bujur tadi, nang ketujuh tukang ngibul tadi, itu ada muruahnya lagi. Wala rohata lihasudin, dan tidak ada rasa tentram lihasudin bagi orang nang hasud, orang nang dengki tadi. Jadi orang dengki itu hidupnya kada tentram. Kadang dengkinya kepada ilmu tadi, kadang dengkinya terhadap harta, kadang dengkinya terhadap pakaian, kadang dengkinya terhadap bentuk tubuhnya, kadang dengkinya terhadap perbuatannya. Jadi nang kada basandal dengki kepada nang basandal. Nah, itu kan. Nang kada basandal dan yang basandal dengki kepada nang kada basandal pula. Jadi saling berlawanan dengki ini. Jadi siapa aja yang berilmu atau kada berilmu, dengki ini rasuk semuaan. Kada mau terpisah. Menyaka itu dunia kada rami ya. Punya orangnya baik semuanya kada rami juga. Orangnya baik semuanya kada rami juga. Ada jadi kisah. Menyaka itu ada jadi kisah ya. Rohata lihasudin. Jadi orang hasud itunya kada ada tentram tadi. Hidup pun kada tenang. Nang dihasutnya sesuatu nang kada ada pada dirinya tadi. Kadang nang makan iwak karing dihasut oleh orang nang kada makan iwak karing. Nah. Kayak baju supaya kau makan iwak talangnya dihasutnya. Nah, jadi hal-hal nang kecil pun, hal-hal nang halus pun bisa menjadi hasud dengki ini. Jadi karena mau hilang dengki ini. Sampai hari kiamat ada terus. Di mana aja setinggal, di mana aja berada. Walaupun hidup padang hutan,
Masih ada juga lagi jauh-jauhnya. Nah itulah jadi rohata tidak ada tentram lihasudin bagi orang nang hasud tadi. Ilmu dengan ilmu, ya kan? Ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Yang bodoh, yang jahil hasud kepada nang alim tadi. Kadang alim hasud kepada nang alim juga. Kadang nang alim hasud kepada nang lebih alim lagi, kan? Macam-macam penyakit. Wala ikhaha limalulin dan tidak ada rasa sepading sanakan limalulin kecuali membuat bosan tadi. Jadi tidak ada rasa sepading sanakan limalulin. Jadi orang nang istilahnya ada rasa persaudaraan itu limalulin pasti ada bosannya. Kadang bisa bakalahi ilmalul wala su'dada li sayyi'il khuluqi dan tidak ada yang dikatakan yang jahat li sayyi'il khuluq selain daripada bagi orang nang jahat perangainya. Jadi apabila orang itu jahat perangainya maka termasuk daripada sepaling jahat daripada perkara tadi su'dada. Qultu ya ibna Rasulillah, lalu aku kata ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai ibna Rasulullah, wahai cicitnya Rasulullah tadi. Zidni tambahi kepada diriku nasihat tadi wasiat itu. Qala ya Sufyan, berkata Imam Ja'far As-Shadiq, ya Sufyan, kuffa an maharimillah. Cukupkanlah, tahanlah olehmu daripada sesuatu yang dilarang Allah Ta'ala tadi. Takun abidan, niscaya engkau menjadi seorang hamba. Jadi yang namanya seorang hamba itu dia kau menahan daripada sesuatu yang dilarang Allah Ta'ala. Sudah hamba sudah. Warda bima qasamallahu laka dan senangilah bima qasamallahu laka dengan apa yang Allah Ta'ala bagikan kepada engkau. Takun musliman, niscaya engkau menjadi orang muslim. Jadi apa yang kita senangi yang sudah diberikan Allah Ta'ala itu adalah cirinya orang Islam tadi. Senang dengan apa nang ada. Jangan mencari nang tidak ada. Karena mencari nang tidak ada itu sakit kepala. Mencari nang munyak memikirkan, mencari nang ada sakit kepala. Seorang asalnya ada sakit kepala, ada penyakitan, mencari nang ada. Dia sakit kepala, penyakit di ulah. Washabin nasa bima tuhibbu an yashabuka bihi takun mu'minan, dan bertemanlah engkau kepada manusia itu bima tuhibbu dengan apa yang kau senangi. Jadi misalnya kau berteman apa yang kau senangi, maka bertemanlah tadi. Misalnya kau kada katujuh bakawan, silahkan Masjidin. Tapi banyak katujuh bakawan, silahkan, tapi ada batasannya. An yashabuka, bahwasanya dia itu memberikan apa, dia menemani kepada engkau itu sehingga engkau menjadi orang nang beriman. Artinya kawan engkau itu membawa engkau seperti orang nang beriman tadi. Nah asalnya engkau itu jarang menggawe kewajiban, takawan yang baik, niscaya berubahlah daripada kelakuan engkau jadi sehingga menjadi mengerjakan wajib tadi. Wala tashabil fajira fayu'allimuka min fujurihi, dan janganlah engkau berteman dengan sesuatu orang yang tidak baik tadi. Tidak baik tadi, tidak baik daripada perangainya, tidak baik daripada kelakuannya, fayu'allimaka, maka dia akan mengajarkan kepada engkau min fujurihi, daripada perbuatan yang tidak baiknya. Jadi apabila perbuatan tidak baiknya kita lihat, maka kita taumpat juga contoh juga taumpati. Makanya guru mengajar di sekolahan hati-hati ya kan. Artinya mengajar di sekolahan tuh nih. Jangan sampai menampaikan sesuatu yang mencirikan, artinya muridnya mau umpati juga. Apalagi mau pandai nang
Pandai namanya nganyau tadi. Wasyawir fi amrika alladzina, dan minta musyawaralah kepada engkau itu amrika pada urusan agama engkau, alladzina yakhshawunallah, nang mereka itu diminta musyawarahi yang mereka yang takut kepada Allah Ta'ala. Artinya orang alim, ulama yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi minta apa aja bertakut dengan orang nang tahu tadi. Orang nang tahu tadi orang takut kepada Allah Ta'ala. Qultu ya benar Rasulillah. Lalu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai ibnu Rasulillah, wahai cicitnya Rasulullah, zidni, tambahi olehmu akan diaku. Qala ya Sufyan, berkata Imam Zafar As-Shadiq, ya Sufyan, man arada izzan bila ashiratin, barang siapa yang hendak menghendaki kemuliaan atau mulia, bila ashiratin, maka janganlah mencari kemuliaan dengan orang yang banyak tadi. Karena yang memberikan mulia itu kepada hanya Allah tadi. Mencari kemuliaan kepada orang banyak berarti berkehendak di diri. Wahaibatan bila sultanin, dan janganlah engkau menghendaki akan wibawa engkau di hadapan pemimpin atau penguasa. Jangan mencari wibawa di hadapan penguasa atau pemimpin tadi. Fal yakhruj min dhullin, maka hendaklah sayyidin engkau mengeluarkan daripada diri engkau daripada wibawa engkau kepada para pemimpin penguasa tadi. Min dhulli ma'siyatillah, engkau sama seperti mengeluarkan diri dari perbuatan yang hina, dari perbuatan maksiat kepada Allah tadi. Ila izzi ta'atillah, sama seperti perbuatan taat kepada Allah tadi. Jadi menghindarkan wibawa di hadapan penguasa, menjauhi sama dia dengan berbuat taat kepada Allah Ta'ala secara mulia, secara baik tadi. Karena jatuh harga diri bilanya wibawa di hadapan penguasa dimunculkan, maka harga diri jatuh. Qultu ya benar Rasulillah, aku kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai ibnu Rasulillah, wahai cicitnya Rasulullah, zidni, tambahi kepadaku. Qala addabani abi bi thalathin wa atba'ani bi thalathin. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, telah memberikan tuntunan kepadaku oleh ayahku, kata Imam Ja'far As-Shadiq, dengan 3 macam. Wa atba'ani, dan membekali dia kepada diriku dengan 3 macam, wahai Sufyan Ats-Tsauri. Qala abi, kata Imam Ja'far As-Shadiq, berkata ayahku, man yashab sahibasu lam yaslam. Barang siapa yang berteman daripada orang yang tidak baik kelakuannya, lam yaslam, niscaya tidak selamat. Wa man yadkhul madakhilas su'i yuttaham. Yang kedua, barang siapa yang masuk ke tempat daripada perkumpulan mereka, yuttaham, disangka kada baik juga. Kita masuk perkumpulan mereka atau tempat kita duduk aja, yuttaham, disangka kada baik juga, dicap ada baik juga. Nah, jangan ngalih benar. Soalnya misalnya orang baik, misalnya tak masuk kepada orang yang kada baik tadi, dicap orang juga. Wa man lam yamlik lisanahu, yang ketiga, kata Imam Ja'far As-Shadiq, berkata ayahku, wa man lam yamlik lisanahu, barang siapa yang tidak bisa menahan lidahnya, tidak menjaga menguasai lidahnya, atau tidak menjaga daripada perkataan lidahnya, yandam, niscaya dia menyesal. Apa? Karena sesuatu yang diucapkan di lidah kadang kala diulang, apa kadang kala ditarik lagi, entah keluar sudah. Ada kalanya diucapkan itu kita menyesal, ada kalanya kita mengucapkan tadi selamat. Jadi tergantung kita yang mengucapkan dari lidah kita yang keluar tadi. Karena lidah, sesuatu kata yang keluar dari lidah kita itu adalah seperti racun. Kadang bisa menyebarkan racunnya kepada yang lain, kadang bisa menyebarkan obat kepada yang lain, tergantung apa yang kita ucapkan tadi. Jadi sama kayak ular berbisa kan? Jadi lidah itu berbisa, bilanya menyamar ada baik, orang lain karena racunnya. Gak bisa, ada wisanya.
Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa matsalasul ukhar, wahai Imam Zafar As-Shadiq, apa terakhir nang dipesankan oleh ayah sampian itu? Qala abi, berkata Imam Ja'far As-Shadiq, berkata ayahku, innama yuttaqa hasidu ni'matin. Pesan yang ketiga ini lebih harat lagi wahai Sufyan Ats-Tsauri. Innama yuttaqa, hanya saja ditakuti, hasidu ni'matin, orang nang hasud, orang nang dengki terhadap nikmat. Terus sangat ditakuti sekali tadi. Karena bisa menghilangkan iman tadi. Hasidu ni'mah, orang dapat nikmat, kita kada nyaman melihat. Itu namanya hasidu ni'mah. Rasa digurugut hati tadi, rasa dikeracak bidawang. Hasidu ni'mah, orang nang hasud terhadap nikmat tadi. Misalnya orang dapat nikmat, kita umpat senang juga. Nah bagusnya nang kayak itu. Orang dapat nikmat nang sedikit, kita hasud juga. Malah makin banyak lagi. Orang nang dapat nikmat nang seujung jari tadi, kita hasud juga. Malah nang lebih banyak lagi kayak tangguh dapat nikmat. Yang kedua, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, pesan daripada ayahku nang tiga nang akhir tadi, syamitun bimaksiyah, gembira dengan melakukan hal-hal nang maksiat, senang. Itu sangat bahaya disini tadi. Yang sangat ditakuti. Kadang waktu menggawe maksiat tadi, gembira atau senang. Artinya seakan-akan kada baampihan tadi. Kada ada habisnya. Au hamilu namimah, atau nang ketujuh membawa namimah, adu asah tadi. Ini yang paling ditakuti kata Imam Ja'far As-Shadiq, pesan dari ayahku tadi. Karena membawa namimah ini sangat bahaya sekali. Dia akan merasa dirinya terbakar sendiri. Kesini membawa kabar lain. Kesini membawa kabar lain. Ke Sumberang membawa kabar lain, ke belakang membawa kabar lain, lain-lain kabarnya. Itu hamilu namimah tadi. Yang gawiannya itu aja. Gawiannya kada ada lagi mencari. Dia tulak ke sini menyebar namimah, dia menyebar duasa tadi. Intaha dzakara qaulu abi fi Majma'il Ahbab, disebutkan dalam kitab Majma'il Ahbab tadi. Wa min wasayahu, ay Imam Az-Zafar As-Shadiq li ibnihi, dan daripada termasuk wasiatnya Imam Az-Zafar As-Shadiq kepada anak sidin yang bernama Imam Musa Al-Qadhim. Kata Imam Az-Zafar As-Shadiq, ya bunayya, wahai anakku, man qana'a bima qasamallahu lahu istaghna. Barang siapa yang ada dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan baginya, istaghna, niscaya dia kaya. Kita merasa cukup nang ada, kita dinamakan orang nang kaya. Ada mencari lagi, cukup apa nang ada, sudah kaya, sudah. Nang dipakai ada, nang dirasuk ada, atau kaya sudah. Itu nang sebenarnya kaya. Wa man madda ainaihi ila ma fi yadi ghairihi. Barang siapa yang adalah dia memanjangkan dua pandangannya, ila ma fi yadi ghairihi, kepada sesuatu tangan yang lain, kepada sesuatu tangan orang lain, mitihi, ke tangan orang lain, tangan yang dimitihinya, mitihi tangan orang lain tadi, mendapat banyak sesuatu, mata fakiran, niscaya matilah hatinya seperti orang nampak fakir tadi. Jadi istilahnya hendaklah kita memandang dengan mata kita kepada tangan kita sendiri. Artinya tidak memandang dengan mata kepada tangan orang. Tangan orang ganal biarnya, tangan seorang halus. Tangan orang ganal kacakannya, tangan seorang halus kacakannya. Ya sudah, ya, selesai dah. Tangan seorang halus. Ngomong tangan seorang hendak sama tangan orang ganal kacakannya, lain lagi. Wa man lam yarda bima qasamallahu uttuhimallaha fi qadaihi. Barang siapa yang tidak senang dengan apa yang Allah Ta'ala berikan padanya, dengan Allah Ta'ala bagikan padanya, uttahamallah fi qadaihi, niscaya Allah Ta'ala menahankan, niscaya Allah Ta'ala itu uttahama, menyangka dia, menolak daripada keputusannya.
Jadi dengan tidak senang dengan dibagikan Allah Ta'ala kepada dirinya tadi, Allah Ta'ala melihat dia sama seperti menolak dari keputusannya. Wa man istasghara zallata nafsihi ista'zama zallata ghairihi. Barang siapa yang adalah menganggap kecil daripada kejelekan dirinya, ista'zama niscaya dia menganggap besar kejelekan yang lainnya. Maksudnya dirinya itu punya kejelekan sedikit tadi. Kemudian orang itu punya kejelekan sangat banyak. Artinya merendahkan, meremehkan. Artinya jangan sampai ada dalam hati seperti Nakaya itu. Ya bunayya man kasyafa hijaba ghairihi in kasyafat auratul baitihi. Pesan daripada Imam Zafar As-Shadiq kepada Imam Musa Al-Kadhim An-Naqshidin tadi. Wahai anakku, barang siapa yang membuka daripada dinding dari kemaluan yang lainnya. In kasyafat auratu baitihi, niscaya terbuka kejelekan seisi rumahnya tadi. Jadi bila terbuka, membukakan dinding yang lain tadi, terbukalah kejelekan yang ada di dalam rumahnya tadi. Idza zurta fazuril akhyar wa iyyaka wat ta'arrudha li'uyubin nas, dan jauhilah olehmu apabila engkau mencari-cari daripada segala macam kejelekan-kejelekan si hamba tadi. Idza zurta fazuril akhyar, karena mencari kejelekan itu mengurangi daripada amal ibadah kita tadi. Berkurang kita menggawi lagi ini banyak kurang hasilnya, dilemparkan kepada yang berikutnya, dialih kepada yang lain. Ya bunayya idza zurta fazul akhral, apabila engkau itu mengunjungi mengilangi fazuril akhyar, maka ilangilah orang-orang nang baik nang solih tadi. Bila hendak berkunjung bailang, maka utamakan ilangi orang-orang nang solih, atau ilangi kerabat-kerabat nang baik al akhyar tadi. Qala rajulun li Umar ibn al-Aziz awsini, faqala lahu ihdhar an takuna mimman yukhalitas salihin. Berkata seseorang laki-laki kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah Sidin alim orangnya, alim di semua ilmu agama Sidin ini. Jadi seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz dan sangat alim di bidang agama Sidin ini. Faqala lahu ihdhar an yakuna mimman yukhalitus salihin. Kata Imam Umar bin Abdul Aziz, hati-hatilah, kata Sidin. Wahai rajul, wahai seseorang, wahai fulan, antakuna mimman yukhalitus salihin, bahwasanya engkau itu bercampur dengan orang-orang yang soleh. Wala yuntafa'u bihim, tapi tidak engkau bisa mengambil manfaat dengan mereka. Ada hasilnya Sidin. Jadi Sidin hendaklah engkau bercampur, berkawan dengan orang yang soleh tadi, dan ambillah manfaat lawan mereka. Au yalumul mudnibin, atau engkau mencela orang yang berbuat dosa. Wala yajtanibu adzunub, tapi engkau tidak menjauhi dosa. Sidin engkau ketujuh mencela orang yang menjauhi dosa, sedangkan engkau kadang menjauhi dosa. Ya tujuh mencela, tapi seorang selalu menjauhi dosa, itu hati bahaya juga Sidin tadi. Au mimman yal'anu syaitan, atau daripada seseorang yang dia ketujuh melaknat syaitan. Memadahkan syaitan itu adalah terkutuk fil alaniyah, pada terang-terangan di hadapan orang. Jadinya bahwasanya syaitan itu sangat terkutuk, perbuatannya hendaklah kita jauhi. Tetapi dirinya yuti'uhu, mentaati perbuatan syaitan, fisirri, secara diam-diam. Hati-hati juga. Jadinya syaitan itu adalah musuh yang utama dan ini. Tapi ini waktu sendirian gawiannya kayak syaitan. Kayak iblis itu bahaya juga itu. Kalau ketahuan
Kadang dia tadi berpura-pura seperti orang nang pakaian ulama tadi. Panderannya seperti panderan ulama dia tadi. Menyuruh daripada perbuatan yang dilarang. Tapi pada waktu dia sendirian, yuti'uhu, dia mentaati pekerjaan syaitan, pekerjaan iblis, bisirri, sehingga orang kada tahu, bahaya. Kadang diketahui. Kadang kita melihat daripada luarnya saja tadi. Qala rajulun li Abdullah ibn Mubarak, berkata seseorang laki-laki kepada Abdullah bin Mubarak, seorang daripada aulia Allah Ta'ala juga. Ausini, kata si rajul tadi, kata seseorang laki-laki, wahai Imam Abdullah bin Mubarak, ausini, wasiati kepadamu kepadaku. Qala lahu utruk fudulan nazar, berkata Imam Abdullah bin Mubarak, tinggalkanlah olehmu fudulan nazar, akan kelebihan melihat daripada orang nang nyaman tadi. Jadi kita melihat orang nang nyaman, tinggalkanlah, jangan terlalu tercebur jisidin tadi. Tuwafaq, niscaya engkau diberikan taufik, lil khusyuk, supaya hatimu tenang. Bila melihat orang nang nyaman-nyaman, pasti diri engkau kadang akan tenang. Kayak apa juga supaya nyaman. Watruk fudulal kalam, tawafaq lil hikmati, dan tinggalkan olehmu akan kelebihan itu, daripada kelebihan berbicara itu. Tuwafaq lil hikmah, niscaya engkau diberikan taufik mendapat hikmah, mendapat daripada ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini adalah nang dia kada tahu. Watruk fudulat ta'am, dan tinggalkan olehmu daripada kelebihan bama makan tadi. Artinya kelebihan bama makan itu perutnya sudah terisi habis sudah. Masih aja lagi menjadi bama makan. Tuwafaq lil ibadah, niscaya diberikan taufik engkau tadi untuk bisa nyaman menggawi ibadah. Tidak terasa kenyang. Baru terasa kenyang, berpikir menggawi ibadah. Berpikir bapak jam aja. Karena berpikir nang membaca ini, karena mau lagi kita pikir membaca, nang baca ini kada jadi, nang baca wirid kada jadi. Ya, kanyangan nih. Watrukit tajassusa ala uyubin nas, dan kata Imam Abdullah bin Mubarak kepada si laki-laki tadi, watrukit tajassusa, tinggalkan olehmu mencari-cari celah, mencari-cari akan aib daripada uyubin nas tadi. Tawafaq lil ittila ala uyubin nafsika, niscaya engkau diberikan taufik terlebih dahulu untuk melihat daripada aib dirimu sendiri. Kalau kita katanya mencari aib orang. Watrukil khawda fi dzatillahi ta'ala tuqa syaqqa wan nifaq. Qala rajulun li Muhammad bin Sirin, berkata seseorang laki-laki kepada Imam Muhammad bin Sirin, awsini, wasiati olehmu akandaku wahai Imam Muhammad bin Sirin. Faqala, berkata Imam Muhammad bin Sirin, la tahsud ahadan. Nah, pesan Sirin juga, janganlah engkau menghasud akan seseorang nang Islam juga. Pesan Sirin, lah di sini bermakna nahiyah, larangan, jangan. Fa innahu in kana min ahlin nar, sungguhnya jikalau adalah daripada dia termasuk ahlun neraka, fa kaifa tahsuduhu, maka bagaimana engkau menghasut akan mendengki akan dia, ala dunia faniyah, atas dunia yang fana, yang habis. Bapak juga sidin engkau menghasut di dunia itu, nang dunia itu akan binasa juga. Ada hasilnya sidin, nang faniyah, nang bisa habis. Sayisiru ba'daha ilan nar, nantinya engkau dibawa juga, nantinya engkau diseret juga sesudahnya ilan nar, ke neraka juga. Kamu gara-gara menghasut orang tadi, kamu tobat juga ke neraka, diseret ke neraka juga gara-gara hasut aja. Wa in kana min ahlil jannati, dan sekaligus dan sebaiknya adalah engkau itu mengikuti seperti apa gawian ahli surga.
fattabi'hu, maka ikutilah olehmu akan dia fi a'maliha, pada pekerjaannya, waghbidhu 'alaiha, dan turutilah atasnya. Jadi ghibtah ini menuruti nang baik. Kayak baju supaya amal ahli jannah, supaya kamu menggawi umpati juga sampai tuntung tadi. Fa inna dzalika aula min hasadika lahu ala dunya, karena sungguhnya yang demikian itu lebih utama min hasadika, daripada hasadnya engkau lahu ala dunya, atas orang-orang hidup di dunia tadi. Kita beramal habis gara-gara hasad aja. Baca ini, gawian ini banyak, baca ini banyak, ada di hati hasad juga habis sia-sia. Ada apa? Faedahnya terbang nang kaya haba mansura, nang kaya debu yang ditiup angin tadi. Debu tiup angin seketika aja habis. Wa min kalamihi radhiyallahu anhu, termasuk daripada perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada Sidin, Ausini, ujar Sidin, alal asqam wal amrad ussisat hadhihi dunya, segala macam daripada sakit-sakitan, wal amrad, segala macam daripada penyakit-penyakit, ussisat, diadakan, hadhihi dunya, di dunia, kata Sidin. Karena kita hidup di dunia, maka segala macam penyakit dan sakit-sakitan ada. Habaka tasihu minal asqam, maka hendaklah engkau ingin mencari sembuh daripada sakit-sakitan tadi. Watabra'u, dan engkau hendak minta sembuh daripada penyakit. Engkau minta kepada Allah Ta'ala, kau wajah di sini. Minta sembuhkan dengan ada jalannya. Hal takdiru, lalu kata Imam Hasan Basri, apakah engkau bisa selamat tanju minal maut, daripada kematian? Itu yang kita cari di sini. Minta sembuhkan daripada penyakit dan sakit-sakitan kawaja. Tapi apakah kau selamat tanju minal maut, daripada kematian kita? Kita harus tahu sini tadi. Kalian mencari selamat. Punya penyakit bisa aja selamat sembuh. Tapi masalah mencari kematian, apakah bisa selamat? Kita nggak tahu mati kita. Ada matinya nang kayak ini, nggak tahu. Ada nang matinya tangangan, nggak tahu yang macam. Wa qala radhiyallahu anhu, miskinun ibnu adam radiya bidarin hilaluha hisabun wa ramu iqabun liyastaqallu maluhu wa la yastaqillu amaluhu. Berkata juga Imam Hasan Basri, miskinun ibnu adam, sangat miskin sekali daripada keturunan dari anak cucu Nabi Adam tadi. Kenapa jadi miskinnya? Radiya bidarin, dia ketujuh dengan suatu negeri, halaluha, dan negeri itu nantinya sesudah selesai hisabun, ada dihisab amalnya, negeri dunia tadi. Wa haramuha iqabun, dan yang paling dahsyatnya itu adalah siksanya atau azabnya kaina. Yastaqillu malahu, mereka itu berlomba-lomba mengumpulkan hartanya. Wala yastaqillu amalahu, tapi tidak berlomba-lomba mengumpulkan amalnya, pekerjaannya yang baik untuk alam akhirat tadi. Pesan daripada Imam Al-Hasan Al-Basri. Wa an Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala qala sahibtu rijalan bi jabali Lubnan. Kata Imam Ibrahim bin Adham, aku adalah berteman dengan beberapa orang yang tinggal di pegunungan Lubnan, Lebanon sana. Para Israel, tetangga Israel Lebanon tadi. Zaman dahulu. Fakanu yusunani, adalah mereka itu pernah berwasiat kepadaku. Idza raja'ta ila ahli baladika, wahai Imam Ibrahim bin Adham, apabila engkau kembali ke negerimu, engkau kembali kepada penduduk negerimu tadi, fa'izhum, maka sampaikanlah
wasiat kami ini, nasihati mereka dengan 4 perkara. Qul lahum, katakan bagi mereka, man yukthiril aqla la yajid lit ta'ati ladzatan. Barang siapa yang memperbanyak daripada makan, la yazid, tidak akan menemukan lit ta'at, bagi perbuatan taatnya, ladzatan, merasa lezat, merasa nyaman. Ya tadi sama kayak tadi, gangguan hendak merasa lezat berbuat taat terganggu tadi. Karena apa? Perut sudah terisi. Wa man yuksirin nauma la yajidu lil umri barakah. Yang kedua pesannya, siapa yang memperbanyak daripada an-naum, kita sudah tahu naum itu yang kita gawi berabah tapajam mata. La yajid, tidak akan menemui bagi umurnya berkah. Ini punya seharianan guring. Guring seharianan. Berarti belum puasa jangan emang aduh berkah lah. Belum puasa lain kan tidurnya ibadah. Ada ini selain daripada belum puasa adalah guringnya seharianan, tidak menemukan berkahnya. Ada aja menemukan berkah, habis makan langsung guring, habis bangun guring langsung makan, itu berkah aja. Ya, guring seharianan aja. Nah, sudah bangun guring seharianan, muka tertudung, menyada dan tertudung. Yang ada selesai. Wa man talaba ridan nas fala yantazir rabbi. Kata Imam Ibrahim bin Adham tadi. Pesan daripada beberapa orang di Jabal Lebanon tadi. Wa man talaba ridan nas, barang siapa yang mencari keridhaan manusia, barang siapa yang mencari senangnya manusia kepada dirinya, fala yantazir, maka tidaklah mengharap, maka tidaklah dia menunggu, maka tidaklah dia diberikan keridhaan Tuhannya, karena manusia sudah senang lawan inya. Bila manusia senang lawan inya, dia nyaman meminta. Dia nyaman bakal hendak, tapi Tuhan kadang redola, Tuhan kadang redola lagi. Wa man yukthiril kalama bifudulin aw ghibatin fala yakhruj minad dunya 'alal Islam. Yang terakhir, bang siapa yang memperbanyak daripada ucapannya dengan berlebih-lebihan, dengan diucapkannya dengan tidak ada kebenarannya, dengan unsur yang lain-lainnya, fala yakhruj, maka tidaklah dia keluar dari dunia, maka dia dikhawatirkan daripada meninggalkan dunia, alal Islam, dikhawatirkan lain beragama Islam tadi. Ruya anna rajulan ata Ibrahim bin Adham, ada lagi seseorang laki-laki mendatangi Imam bin Adham tadi. Qala lahu, berkata si laki-laki tadi, inni musrifun fashtahi an tu'allimani syai'an. Kata si laki-laki tadi, wahai Imam, bahwasanya ulun ini musrifun, selalu berbuat yang melampaui batas. Artinya melanggar batas hukum Allah Ta'ala. Ulun ini merajah terus, apa yang dilarang ulun gawi terus. Fashtahi, karena ulun kepingin. Lalu ulun hendak antu alimani syai'an, bahwasanya fian itu seorang imam besar, antu alimani, bahwa mengajarkan kepada ulun syai'an, sesuatu, antafi'u bihi, nang ulun kau memberi manfaat, mengambil manfaat dengan pelajaran sampian tadi. Faqala, lalu Imam bin Ibrahim bin Adham berkata, inni muallimuka, bahwasanya aku ini tidak cocok seperti seorang guru, kata Sidin. Tapi aku, kata Sidin tadi, menghabarkan kepada engkau 5 macam saja yang aku padahi. Yang pertama, in qadarta alaihinna lam tusibka musibatun wala tafutuka ladzatun. Jikalau engkau kawa atas yang 5 macam tadi, lam tusibka musibatun, niscaya tidak menimpa kepada engkau suatu musibah, wala tafutuka, dan tidak akan meninggalkan kepada engkau ladzatun, akan kenyamanan hidup tadi. Faqala hati, lalu si laki-laki ini berkata, hati, berikan olehmu akan daku tadi. Apa pesannya? Apa pelajarannya? Qala, ujar Imam Ibrahim bin Adham, idza aradta an ta'siyallah. Lalu si Imam Ibrahim bin Adham tadi berkata, wahai rajul, apabila engkau hendak menghendaki an ta'siyallah,
mengerjakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Fala ta'kul rizkahu, maka janganlah engkau makan rezekinya. Kayak pengalinya. Bila engkau masih lawan Tuhan, jangan makan rezeki Tuhan. Jadi seakan-akan kaku mendengar tadi, cenajul tadi. Bila engkau masih lawan Tuhan, jangan makan rezeki Tuhan. Pak. Faqala kaifa li bidzalika? Lalu batakun, bagaimana seperti itu jika lu lakukan? Qala ya hadza, ujar Imam Ibrahim bin Adham, wahai inilah sudah. Apa ya sinubika antakula? Apakah bagus bagi engkau akan memakan rezekinya? Wa ta'siyahu, tapi engkau maksiat lawan Tuhan. Engkau makan rezeki Tuhan, engkau maksiat lawan Tuhan. Engkau makan rezekinya sama engkau daripada melulu Tuhan. Lalu bingung memikirkan. Wa amma tsaniyah, adapun yang kedua, kata Imam Ibrahim bin Adham tadi, idza aradta an ta'siyahu, apabila engkau menghendaki akan membuat maksiat lawan Tuhan tadi, fala taskun syai'an min biladihi, maka janganlah engkau tinggal di tempat manapun dari negerinya. Mana tinggal? Hendak tinggal menjauh, tinggal di hutan, ampun Tuhan jo hutan tadi. Hendak tinggal di laut, ampun Tuhan jo laut tadi. Kadang kau tinggal, kadang kau diam. Faqala rajulu, lalu si laki-laki berkata, hadzi a'zamu minal ula, ini lebih banget dari pertanyaan, dari pelajaran pianang pemulaan tadi. Makan lagi nih, di mana ulun tinggal, ulun diam. Idza kana masyriqu wal maghribu, jikalau adalah ulun hendak ke jihad timur tadi. Jikalau ulun hendak ke jihad barat, fa aina askun, di mana ulun diam, di mana ulun tinggal. Ampun Tuhan semuaan, bingung memikirkan tadi. Si laki-laki tadi. Wa amma tsalitsah, adapun yang ketiga, idza aradta an ta'siyahu wahai rajul, apabila engkau menghendaki engkau membuat maksiat lawan Tuhan tadi, fanzur maudian, lihatlah, pandanglah olehmu tempat dan Tuhan Allah tidak melihat kepada engkau melakukannya. Ada awal juga Tuhan kita melakukan sesuatu, Tuhan melihat terus walaupun kita sendirian, Tuhan awas saja. Jadi sekarang pertanyaannya ini yang mendengarnya pun kaku. Qala kaifa hadza huwa, lalu si Imam Ibrahim bin Adham, kaifa hadza huwa wa huwa yattali'u, bagaimana engkau melakukannya sedangkan dia Allah Ta'ala yattali'u, melihat apa saja, bisarairi, apa yang engkau lakukan secara rahasia, tahuan juga. Qala apa yahsinu bika, lalu ujar Imam Ibn Adham, apakah bagus bagi engkau makan rezekinya kah, atau engkau tinggal di negeri Tuhan kata tadi. Wa ta'siyahu, tapi engkau melakukan maksiat lawan dinya. Wa huwa yaraka, sedangkan Allah Ta'ala melihat akan engkau. Wa ma tujahiru bihi, apa yang engkau nampakkan kepada Tuhan tadi. Pilih aja. Bila engkau makan rezekinya, jangan engkau melakukan maksiat. Bila engkau daripadanya itu melakukan sesuatu yang dilarang tadi, jangan di tempat di negeri Tuhan, ampun Tuhan tadi. Pilih aja antara dua. Warabi'ah, yang keempat, idza ja'aka malakul maut. Pesan terakhir. Wahai rajul, apabila datang kepada engkau malakul maut tadi, yaqbida ruhaka, untuk mencabut ruh engkau, faqul lahu, katakan olehmu kepada malakul maut, akhirni wahai malakul maut, dudiakan diriku, lambatkan diriku, hatta atuba ilallah, sampai aku bertaubat kepada Allah Ta'ala, wa'amala solihan, dan sampai aku menggawi amal soleh. Kaulah bocap kayak itu pada malakul maut. Qala la, kada kawa mengucap nangka itu wahai Imam Ibrahim bin Adham tadi. Apakah kawa? Sedangkan kita didatangi malakul maut aja ungap-ungap lagi, muntung udah lagi mengucap. Kawalah aja sini mengucap nangka itu. Dudiakan bang. Wahai malakul maut, dudiakan bang. Supaya apa? Ulun ini kawa bertaubat lawan Tuhan. Supaya ini ulun kawa menggawe amal solih. La yaqbalu minni, niscaya tidak diterima dari permintaanku tadi, kata si rajul tadi. Qala ya hadza, lalu jadi Ibrahim bin Adham, wahai fulan, wahai rajul, illam taqdir an tadfa'al maut, jika engkau tidak
kuasa bahwa engkau itu menolak daripada datangnya malakul maut tadi. Wa annahu idza ja'aka, sungguhnya dia apabila datang kepada engkau, lam yakul lahu ta'khirun, dia tidak bisa menunda-nunda akan ajal engkau. Fa kaifa tarjul khalas, maka bagaimana engkau kawasalah selamat. Karena kau selamat. Kemudian Nabi Musa kan datang malakul maut, ditampar Sidin malakul maut tadi, sehingga tak keluar mata Sidin sebelah tadi, merojol, menampar malakul maut berbentuk manusia, mendatangi Nabi Musa. Wajan malakul maut, wahai Nabi Musa, aku ditugaskan Allah Ta'ala mencabut roh engkau, tampar Sidin. Tahu membulik malakul maut lawan Allah Ta'ala. Wahai ujar si malakul maut, wahai Allah Ta'ala, bahwasanya Nabi Musa melawan. Sidin kan mau, katakan lu jar Tuhan, daripada kata aku, kata Tuhan, aku pesankan, aku nang mengizinkan. Lalu Sidin mau tadi. Suatu malaikat ditampar Sidin. Malaikat berbentuk berubah wujud dari manusia, dari mencabut roh dari Nabi Musa alaihissalam tadi. Wal khamisah nang kalima idza za'aka zabaniyah yaumal qiyamah. Wahai si rajul, kata Imam Ibrahim bin Adham, apabila datang kepada engkau malaikat zabaniyah hari kiamat kena, liyakhuduka, untuk membawa engkau ilan nar, untuk menarik engkau ke neraka. Fala tadhhab ma'hum, apakah engkau bisa menjauh dari mereka? Karena kita konon Sidin, awalah ikam menjauh dari malaikat zabaniyah bila mereka menarik engkau ke dalam neraka. Qala, lalu ujar si rajul tadi, la yad'uni, niscaya tidak akan berjauh mereka kepada diriku tadi. Jadi malaikat zabaniyah itu apabila nanti mengambil menarik si hamba menuju ke neraka, kadang mau terpisah, ditarik oleh buahnya, mengakarasan, kadang dengan lemah lembut, kadang wahai Fulan bin Fulan, dipanggil, dibawa, diseret. Siapa yang memanggil? Malaikat zabaniyah. Qala, ujarnya, fa kaifa tarju an-najah, bagaimana bisa selamat apabila sudah dibawa oleh malaikat zabaniyah, pacangan kada selamat. Qala hasbi, lalu si rajul tadi, hasbi, cukup olehmu kepadaku, astaghfirullah wa atubu ilaih, aku minta ampun Allah Ta'ala, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Karena jadi si rajul tadi mendengar pesan-pesan dari Imam Ibrahim bin Adham, menggawi sesuatu yang melampaui batas, berubah drastis tadi, menangis senang tadi. Walazimahu hatta mata rahimahullah ta'ala mahadbi yasin, sampai bahwasanya setelah beberapa hari mengucapkan Imam Ibrahim bin Adham akan perkataan Sidin tadi, Sidin wafat rahimahullah ta'ala. Ada lawas setelah itu Sidin berpesan lawan si rajul, Sidin meninggal tadi, wafat Sidin. Wa an Maimun bin Muhran qala, daripada Mahmud bin Muhran qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi, la tazhab sultanan, kata Imam Umar bin Abdul Aziz kepada Maimun bin Muhran, la tazhab sultanan, janganlah engkau itu berteman dengan penguasa. Wa in amartahu bi ma'ruf, sekalipun dia menyuruh engkau dengan perbuatan yang baik. Wa nahaitahu an mungkarin, dan menegah engkau daripada perbuatan yang jahat, tapi berteman dengan penguasa, jangan Sidin tadi. Wala takhluwanna bi imra'atin walau aqra'tahal Qur'an, dan janganlah engkau bersunyi-sunyi dengan seorang perempuan, walau aqra'taha, sekalipun engkau itu melajari akan membaca Al-Qur'an. Jadi harus ada kawannya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Wala tatakallamanna bikalamin, dan janganlah engkau berkata dengan suatu perkataan, ta'tadiru, nang engkau mengucapkan perkataan tadi tidak bisa mengerjakannya gadan besok. Jadi bila berkata sesuatu, ucapkan dengan insyaallah tadi. Kalau esok kada kawa mengerjakan kada tagawi.
min Kashfil Khafa, dalam kitab Kashfil Khafa. Habis daripada kitab yang kanal ini Khatimatul Kitab. Intahal kalam al khisal al khamsil lati hiya asasu tariqati sadati al alawiyah wal bid'atin nabawiyah. Nas'alullah ta'ala an yasmuka bina fi masliki min as-sawiyah wa an yuhillina bi awsafihi wa akhlaqi musaniyah bi kulli qawlin wa fi'lin wa amal wa i'tiqad wa niyyah wa an yulhikuna bihim ay ala al-jinan al-aliyah bi mahdi judihi wa fadlihi wa ihsanihi wa bi jahi khairil bariyah alaihi salatu wassalam afdalu salati wa zakat tahiyyah wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Ta'ala rezeki kita sallallahu alaihi wasallam husnul khotimah, najuakan pada husnul khotimah, mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surga firdaus Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita tidak dimatikan Allah sebenarnya manzilahim bakal malina Rasulullah SAW hadrati Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alim tawil. Allahumma faqihna fi din wa alim tawil. Allahumma faqihna fi din wa alim tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin ala ma wasi'ahu ilmu Allah. Sallallahu alaihi wasallam.